Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi terkait dengan bidang ilmu kesehatan dan kaitannya dengan agama Islam tentunya juga, yaitu bagaimana pandangan Islam tentang bayi tabung. Dimana kita ketahui bahwasanya bayi tabung itu adalah produk zaman modern. Kalau di zaman klasik dulu itu belum ada, karena ini adalah berkat kecanggihan teknologi umat manusia. Sehingga kita ingin tahu apa sih bayi tabung itu dan bagaimana cara kerjanya, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam. Bayi tabung ya, kalau kita bicara bayi tabung itu adalah sebuah solusi bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki anak namun sulit untuk memilikinya dengan cara normal. Lalu ilmu pengetahuan dengan teknologi yang dimiliki oleh manusia saat ini menawarkan sebuah jalan keluar, yaitu proses bayi tabung. Apa sesungguhnya bayi tabung itu? Ya, bayi tabung itu adalah salah satu nama teknologi kedokteran yang membantu menyelesaikan masalah reproduksi pada umat manusia. Bayi tabung atau pembuahan in vitro ya, adalah sebuah teknik pembuahan yang sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh wanita. Lalu juga bayi tabung didapatkan melalui proses pembuahan yang dalam hal ini dilakukan di luar rahim, sehingga terjadinya embrio tidak secara alamiah di dalam kandungan, melainkan dengan bantuan ilmu kedokteran. Nah, dalam hal ini kita sering menyebut dengan istilah bayi tabung. Kemudian, bagaimana pandangan agama Islam terkait dengan bayi tabung ini? Kalau kita lihat beberapa pandangan terkait dengan hukum bayi tabung ini, ada yang mengatakan boleh, ya, ada yang mengatakan haram. Nah, kalau kita lihat misalnya dua pandangan ini tentu masing-masing dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah agama yang mengatakan boleh itu apa dasarnya, dan yang mengatakan haram itu apa dasarnya. Kita lihat misalnya hukumnya boleh ya bila ya, sperma dan ovum itu berasal dari pasangan suami istri yang sah ya, sehingga hukumnya itu mubah atau boleh. Sebab kebolehannya itu berdasarkan ikhtiar dan usaha yang dilakukan oleh seorang suami dan istri untuk memiliki anak, namun tidak bisa dilakukan secara normal, sehingga menempuh jalan ini sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keturunan. Nah, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan bahwa hajat atau kebutuhan yang sangat penting diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat terpaksa itu membolehkan kita melakukan hal-hal yang terlarang. Itu yang pandangan yang mengatakan boleh. Lalu pandangan yang mengatakan haram. Apa dasar yang mengatakan bahwa praktek bayi tabung ini haram dilakukan oleh pasangan suami dan istri bila bayi tabung itu ya berasal dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia. Jadi memang suami dia yang menikah secara sah, tetapi spermanya sudah dibekukan. Ini di zaman modern sekarang itu ada bank sperma. Kalau di Eropa dan Amerika kita sudah mendengar hal itu, dan beberapa negara
Indonesia juga melakukan itu. Tetapi kalau dalam Islam ini menjadi haram, walaupun itu suaminya. Tetapi kan dia sudah meninggal sekian tahun yang lalu, misalnya, lalu diambil spermanya yang sudah dibekukan itu, lalu dimasukkan dalam proses bayi tabung. Nah, dalam hal ini pandangan Islam mengatakan ini haram atau tidak dibolehkan karena akan kesulitan menentukan nasabnya, di mana ayahnya yang diambil spermanya itu sudah meninggal sekian tahun, anaknya lahir sekian tahun kemudian, walaupun itu ayahnya yang memang menikah dengan ibunya saat ayahnya hidup. Dalam hal ini, sebagian besar ulama mengatakan ini adalah praktek yang diharamkan. Kemudian hukumnya juga haram bila bayi tabung yang sperma dan ovumnya tidak berasal dari pasangan suami istri yang sah. Alasannya sama dengan yang tadi, mirip, cuma yang satu sudah meninggal. Orang yang tidak menikah secara sah lalu membuat praktek bayi tabung. Nah, apa yang mereka lakukan seperti ini tentu saja hubungannya adalah hubungan yang haram. Kenapa? Karena proses bayi tabung itu dilakukan oleh orang yang bukan terikat dalam ikatan suami dan istri. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, memang secara eksplisit ya, tidak dijelaskan ya bagaimana sebenarnya terkait dengan bayi tabung. Sehingga dalam mengantisipasi persoalan hukumnya ya secara syariat Islam itu tentu saja memerlukan ijtihad para ulama. Islam cuma memberikan kriterianya, kehalalan atau keharamannya. Misalnya pelaksanaan bayi tabung tetap diperbolehkan oleh Islam sepanjang prosesnya dapat dipertanggungjawabkan, sah secara hukum, dan dilakukan oleh ahlinya. Meskipun sperma dan ovum yang diambil berasal dari suami istri yang sah kemudian ditransfer ke dalam rahim istrinya yang lain, misalnya orang yang berpoligami, ini juga dianggap tidak sah. Kenapa? Karena kita mengenal istilah ibu biologis, ya, ibu kandung, dan kita juga mengenal dengan bapak biologis, bapak kandung, dan biologis dan kandungnya itu juga terkait dengan hukum pernikahan yang sah. Sementara misalnya ada praktek seorang suami yang berpoligami, lalu istri pertamanya tidak bisa hamil secara normal, lalu ovumnya digabungkan dengan sperma suaminya lalu ditaruh di istri mudanya. Nah, dalam hal ini kaitannya juga dengan nasab, tentu praktek yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Lalu kemudian asal kebolehan melakukan praktek bayi tabung, kalau kita lihat dalam dasar yang dipakai oleh para ulama, sebagian mengatakan dari surat Al-Insyirah ya. Misalnya innamal usri yusra, sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maksudnya kesulitan memiliki anak secara normal, lalu ada solusinya dengan bayi tabung. Tentu saja kesulitan untuk punya anak itu dimudahkan akhirnya oleh teknologi yang dimiliki, yaitu dengan proses bayi tabungnya. Kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, bagaimana dengan Indonesia? Ya, Majelis Ulama Indonesia memberikan hukum terkait dengan bayi tabung. Yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah tentu saja boleh. Dalam hal ini mubah, sebab hal ini termasuk dari usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Yang kedua, bahwa bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan istri yang lain, misalnya istri pertama menitipkan pada istri yang kedua, sebagaimana tadi yang dijelaskan di awal pandangan
ulama ini dinyatakan haram karena terkait dengan ibu biologis dan ibu kandung dan juga terkait dengan nasabnya. Lalu berikutnya, sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan pada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya, dicangkokkan ke dalam rahim istrinya, ya, mengambil dari orang lain lalu dicangkok ke istrinya, ini juga dinyatakan haram. Lalu kemudian indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan, kemudian dicangkokkan dalam rahim ini. Lalu berikut, sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain ke dalam rahim istrinya. Telur yang diambil dari kalau dia itu tabung. Tapi walaupun dia suami istri yang sah,